Sejumlah pengurus yayasan penyelenggara pendidikan yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga yang bergabung dalam Forum Komunikasi Penyelenggara Pendidikan atau FKYPP pada hari Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2020, pagi menyelenggarakan pertemuan di kantor Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman atau YAPIS Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A Ambarawa Kap Semarang. Adapun fokus diskusi dalam pertemuan tersebut yaitu untuk menyikapi terkait penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran tahun 2020 sampai tahun 2021 yang diselenggarakan Disdikbudpora Kabupaten Semarang yang diduga tidak sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku sehingga berdampak kepada penyelenggara pendidikan swasta. Selanjutnya usai menggelar rapat FKYPP akan mengadukan persoalan ini ke Ombudsman. Harian 7M Nur Sodik melaporkan. Jadi kita membangun kebersamaan dalam suatu forum komunikasi Yayasan Pendidikan se-Kabupaten Semarang dengan tujuan agar yayasan ini peduli terhadap proses-proses pendidikan di Kabupaten Semarang khususnya. Dan ini karena apa? Karena kita merasa ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ke pemerintah berkenaan dengan proses-proses pendidikan yang ada. Salah satu yang kita cermati saat ini, salah satu atau yang kita fokuskan pada diskusi hari ini adalah berkenaan dengan proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang mana banyak dari teman-teman sekolah SMP swasta, SMP Sanawiyah swasta yang saat ini kekurangan murid, yang ini berakibat pada proses belajar yang akan terganggu gitu, termasuk hal-hal yang lain. Nah, ini baru kita cermati, kemudian kita cari celah-celah apa penyebab ini terjadi. Dan harapan kami ini menjadi menjadi salah satu acuan yang nanti bisa menjadi pertimbangan dari siapapun pembuat kebijakan pendidikan di Kabupaten Semarang ini. Terus langkah yang akan diambil terkait ini? Yang pertama kita mengakomodir dulu permasalahan di setiap sekolah yang ada ya, sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian kita akan resum dan kita simpulkan. Dan kesimpulan-kesimpulan itu nanti kita akan presentasikan di pihak-pihak yang berwenang terhadap itu ya. Karena kalau nanti berhubungan dengan kebijakan maka kita akan diskusi dengan Ombudsman. Kalau berkenaan dengan teknis-teknis yang lain mungkin kita akan dengan pihak-pihak yang lain juga, dan ini masih kita godok Mas, jadi masih belum fix semua, tapi paling tidak ada titik temu yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu kesamaan visi di dalam konsep atau mencikapi PPDB di Kabupaten Semarang. Apa ada temuan apa tuh Pak kalau mengadakan kegiatan ini, atau mungkin ada hal apa yang disampaikan? Temuan masih diinventarisasi ya Mas, cuma ada dugaan atau bukan dugaan, tadi masih ada seperti penemuan-penemuan yang belum kita konfirmasi ya, yaitu ada sistem penerimaan siswa baru yang kurang sesuai dengan regulasi yang ada. Contohnya misalnya ada sekolah yang harusnya kuotanya tertentu ya, misalnya kuotanya 2 kelas dan kuota itu bisa dilakukan atau memang pendaftaran harusnya berupa online, tapi ada sekolah-sekolah yang berupa online dan offline misalnya, dan melebihi kuota yang ditetapkan, dan banyaknya orang-orang tentu yang punya jabatan tertentu, punya kekuatan tertentu, yang kadang menitipkan siswa didik itu lewat kepala sekolah atau yang lain, sehingga kepala sekolah merasa tidak nyaman dan kuotanya berlebihan. Terus untuk dengan adanya dugaan penerimaan secara offline itu berdampak nggak bagi sekolah swasta? Ya jelas berdampak Mas, karena yang sudah diterima secara online oleh swasta itu pun masih diterima oleh sekolah-sekolah negeri dengan cara offline. Itu kan sesuatu yang kurang
kurang fair menurut saya. Ini Berarti harus ada temuan jurnalnya sudah muncul di sekolah swasta, kenyataan terterima secara offline di negeri. di negeri. Nah itu kan aduan ini selama ini kan kita akomodasi teman-teman ya, akomodasikan semua teman-teman keluhannya seperti apa. Nah, ini baru kita review. Apa harapannya Pak? Harapannya adalah ada pertemuan seluruh pengurus yayasan pendidikan swasta ya Jawa Tengah lah, itu untuk menyuarakan keadilan bagi sekolah swasta gitu. Tapi terutama sebenarnya gini, yang utama itu adalah kami ingin memperjuangkan hak-hak anak yang bersekolah di sekolah swasta. Karena kan itu ibaratnya dianaktirikan dibandingkan di sekolah negeri. Itu yang paling utama. Jadi kami bukan memperjuangkan sekolah enggak, tapi anak-anak kami yang sekolah swasta itu dianaktirikan. Misalnya ya, kalau di SMK di negeri gratis, di swasta harus membayar. Itu kan anak tiri. Iya kan? Nah, itu misalnya. Kemudian guru GTT yang di negeri dibiayai oleh pemerintah provinsi, swasta enggak. Nah, itu kan anak tiri semua. Dan apalagi yang lain, bantuan dan lain-lain masih banyak yang tidak adil. Jadi ada kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap swasta. Jadi kami ingin menuntut hak-hak anak-anak yang sekolah di swasta itu bisa dipenuhi lah gitu. Toh sama-sama anak bangsa, sama-sama membayar pajak, tapi kenapa dibeda-bedakan? Nah, itu utama. Terus terkait itu Pak, penerimaan siswa baru yang katanya sudah masuk di salah satu sekolah swasta itu secara online, kenyataan masih diterima di sekolah negeri yang melalui jalur offline itu? Ya, itu memang ada beberapa sekolah yang seperti itu, sehingga otomatis sekolah swasta ya kekurangan siswa. Tentu berdampak ya Pak ya? Ya, pasti ada dampaknya itu.